Mungkin ketiga pihak ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, terlihat mesra di depan kamera. Namun bisa saja di balik itu, ada kerenggangan yang terjadi atau bisa juga mereka sedang tertawa-tawa melihat reaksi publik. Yaitulah politik. Namun, publik lebih banyak yang menduga ada kerenggangan pasca batalnya deklarasi koalisi antara ketiga pihak ini yang seharusnya dilakukan 10 November lalu. Ada yang mengatakan kerenggangan terjadi antara Nasdem dengan Demokrat lantaran ulah Anies Baswedan yang menyinggung suatu topik yang tak seharusnya dikritik. Topiknya adalah pemerataan harga di seluruh Indonesia. Karena menurut Anies, tidak boleh ada perbedaan harga antara Papua dan Jakarta. Entah sadar atau tidak, pernyataan ini kiranya cukup menyinggung perasaan SBY karena Presiden ke-6 itu gagal menyamaratakan harga di seluruh Indonesia. Pemerataan harga ini mulai terlihat ada progres pada era pemerintahan Jokowi. Selain pernyataan Anies ini, ada juga yang beranggapan ketiga pihak ini masih ngotot-ngototan, khususnya antara Demokrat dan PKS. Untuk mencalonkan siapa pendamping Anies nantinya untuk dijadikan cawapres. Manuver AHY yang kerap tampil bersama Anies dalam sejumlah kegiatan ini membuat konstruksi cawapres AHY semakin kuat. Namun di sisi lain, PKS yang sekilas hanya tampak sebagai pelengkap presidensial threshold untuk koalisi Anies tidak mau dipandang sebelah mata. Untuk memperkuat persaingan daya tawar, PKS pun ikut mengusulkan nama, yakni Ahmad Heriawan. Sebenarnya, apa untungnya nama Aher ini sebagai pendamping Anies? Karena jika dikatakan populer, Aher ini hanya populer sebatas di wilayah Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil, ini jauh. Aher bisa menggait suara umat muslim, tanpa Aher pun nama Anies sudah cukup untuk merepresentasikan sejumlah kelompok muslim. Kembali lagi, tujuan PKS mengusung nama Aher ini untuk memperkuat daya tawar. Selain tidak ingin dipandang sebelah mata, PKS juga merasa memiliki karakter spesifik yang membuat PKS merasa berhak untuk mendapatkan jatah lebih di dalam koalisi andai menang di Pilpres nanti. Bukan rahasia lagi kalau PKS punya basis massa yang kuat, mulai dari akar rumput hingga politik kampus. Atau bisa juga tujuannya adalah dengan menjadikan seseorang dengan latar belakang PKS seperti Aher untuk menjadi cawapres, harapannya ini bisa membantu perolehan suara PKS di dalam pemilu legislatif 2024 nanti. Jika di awal saja sudah ada hati yang terluka dan singgung sana singgung sini, bukan tidak mungkin koalisi ini bisa kandas di tengah jalan alias karam sebelum berlayar.